Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah salah apa gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud. Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu, al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang, Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing.
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad mongkol. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain. Memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa?
Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan nggak biasa debat, kan nggak dilatih debat, nggak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai sempat gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan.
didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi wa yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso, itu nggak tertib. Tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saya jadi PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya sih keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat kilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah.
juga nggak registrasi dulu, nggak daftar dulu. Ya ini tidak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap enggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling menghormati. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fayatma alladzi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadereno bisa bahaya ya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam template 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa kan dia tahu diri nggak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar.
bilangkan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, tidak senang. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini. Misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil. Karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu, lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam kan apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Gus, enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini. Ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak. Tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kayak gitu. Sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kayak itu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak itu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya tidak bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah.
Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan. Amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya. Kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingkana rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa'anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya, haroman fatahirhu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru paling trennya yang enggak benar juga fatahiru kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatahiru gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan. Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wa bainahumain. Ada 6 kelompok yang mesti dilaknati pangeran. Siji azza itu fi kitabillah. Yaiku wong kang nambahi fi kitabillah ing dalam kitab Allah Ta'ala. Maknane nambahi ku piye? Eman tegese wong yudkhilu kang lebokno sapa man fihi fi kitabillah. Ma ing perkara le saking ora ana apa man humiu saking kitabillah. Wa awil lan nakwil sapa wong, nakwil tu mengarantikan serampangan. Hu ing kitab Allah ditakwil bima kelan perkara le sihu kang ora sah apa mah. Di orang yang menambahkan aturan dalam kitab Allah. Cek aturan cara penulisan, cek aturan dalam pemaknaan, cek aturan dalam tafsir. Pokoknya nambahi az-zaidun apa fi kitabillah sing laisa minhu. Qala tusaniyatu iku ngene, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ute makalah sing kedua iku ngene, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sittaton la'antuhum wa la'anahum wa. Sitaton te kelompok 6 minan nasi sange manusa iku la'antuhum iku nglaknati ingsun hum ing sitah. Wa la'ana lan yo nglaknati hum ing sitah sapa Allah taala. Utawi iki iku doaun minangka donga minhu saking Nabi alaihim to maksudna pokoke doa nu nak tak diahno ala maksudna. Doa niku ndongakno to maksudna minhu saking Nabi alaihim ing atase sitah. Toh wakulu nabiyin halis kabiyane nabi iku mujabud da'awati iku sing disembadani dongane. Wa fil jam'i shaghir lan niku tetep ing dalam kita al jam'i shaghir mujabun ana redaksi mujabun bi hasil mudhaf ilaih lan buang mudhaf ilaih. Ai minawawi tegese dongane nabi disembadani sange Allah taala wa minal khalqi lan sange makhluk.
Warwiya lan diriwayat apa kata mujabun biyain klan ya tahta niatin yujabu badalan mahali dadi gentine mim. Wal jumlah tu te jumlah minal mubtada'i sa mubtada wal khabari lan khabari halun dadi hal min fa'ilil antum saking fa'ilil antum. Ada 6 kelompok yang mesti dilaknati pangeran. Siji azza itu fi kitabillah. Yaiku wong kang nambahi fi kitabillah ing dalam kitab Allah taala. Maknane nambahi ku piye? Eman tegese wong yudkhilu kang lebokno sapa man fihi fi kitabillah. Ma ing perkara lesa kang ora ana apa man humi saking kitabillah. Wa awil lan nakwil sapa wong, nakwil tu mengarantikan serampangan. Hu ing kitab Allah ditakwil bima kelan perkara lesi kang ora sah apa mah. Di orang yang menambahkan aturan dalam kitab Allah. Cek aturan cara penulisan, cek aturan dalam pemaknaan, cek aturan dalam tafsir. Pokoknya nambahi azza itu napa fi kitabillah sing laisa minhu. Nomor loro wal mukadzibu bi qadarillah, wal mukadzibu lan wong sing gorohna bi qadarillah lan ketentuane Allah. Bahwa tekang aran qadar ku ta'alluqul iradati iku gumantunge utawa hubungane irada adzatiyati kamu sedat. Bil asya'i lan pira-pira perkara fi auqatiha lan pira-pira wektune asya' al khassati kang khusus. Fata'li kukuli halin mongko utawi gantungna saben-saben keadaan min ahwalil ayan sing pira-pira keadaane ayan. Wi zamanin lan zaman muayyanin kang muayyan wa sabab dan sebab muayyanin kang muayyan. Iku ibaratene jenenge tembung-tembung anil qadari saking qadar. Nomor 3 wal mutasallitu lan wong sing nguasani bil jabaruti kelawan otoriter. Wal mutasallitu lan penguasa oleh nguasane wong dia bil jabaruti kelawan otoriter kelawan keangkuhan bi fathil ba lan fathai ba bil kibri tegese kelawan sombong wal qahri lan pemaksaan. Orang yang sangat berkuasa kemudian cara nguasani ini otoriter. Ukurannya piye fayu izzu. Mongko mulyakna sapa man bidzalika tasallut bidzalika kan mengkon-mengkon kekuasaan mulyakna man ing wong sing adzalla kang inakno ing man sapa Allah taala wa taala. Jadi ukurannya adalah dia memberi kehormatan orang yang sebetulnya sangat dihinakan Allah. Wahum teman adzallahu wa iku ahlul batil iku wong-wong sing batil, wong-wong sing tukang lakoni kebatilan. Wa yudhillu lan mulyakna wa yudhillu lan nginakno sapa man wa yudhillu lan nginakno sapa man nginakno man ing wong azza ingkang mulyakna ing man sapa Allah apa wa hum utawi man sing azzahu wa iku ahlul haqqi iku ahli hak ahli kebenaran. Terus termasuk yang dilaknati Allah itu pemimpin yang saking kuasanya atau dengan kekuasaannya memuliakan orang yang dihinakan Allah atau menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Dalam aturan, dalam perilaku. Qauluhu fayu'izzu bil fa'id lan fa'at fu tafsirin iku dadi ataf tafsir. Wa fi nuskhatin bil lam iklan dam li yu'izza man adzallahu wa yudhilla man a'azzahu. Wal mustakhidu lan sing alalo li haramillah maring tanah harame Allah bi fatil kha wa ra harami Makkah tegese harame tanah Mekah wa wa timan iku man wong faala kang lakoni sapa man fil harami ing dalam tanah haram nglakoni mak ing perkara yahrum ingkang haram po filuhu nglakoni ma wal mustakhilu lan sing alalo min itrati saking keluarga ingsun dzurriyyati tegese keluarga ingsun wa qarabati dzurriyyati tegese turunan ingsun wa qarabati mak ing perkara haram kang ngaramno sapa Allah Allah. Wa wa teman iku man wong faala kang lakoni sapa man fi dzurriyyati Rasulillah. Wal mustakhilu lan wong sing alalo min itrati sangka keluarga ingsun. Maksudnya ing dalem keluarga ingsun fi dzurriyyati Rasulillah mak ing perkara ya haram kang haram wa fi luhung lakoni ma minal ma'asi sing propro maksiat wal madzmil propro kezaliman. Watari kularung sing ninggal di sunnati maring sunnah ingsun oleh ninggal bili rodi kelawan mengo anha sanging sunnati oleh mengo mergo istighfafan krana nganggep sepele atau nganggep ringan. Fa inna wa mongko satuna wa ta'ala iku layang guru ora ningali sapa wa ilahi maring kabeh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat nazar rahmati kelawan peninggalan rahmat. Rawangi riwayatno hadal hadis ing la hadis rawang riwayatno hadal hadis ing la hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim liman Hakim an Aisyah tang sing Aisyah wal Hakim lan Hakim an Alian sing Ali. Wal maqalah tu salah satu tema maqalah kang ketiga iku ngene. Qala dawuh sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inna iblis sak temen iblis uga imun ngadeg amama ka ing ngarep sira.
iblis ku ning ngarepmu ya kudu nuntun sapa iblis ka ing sira ilal batini maring barang batin wan nafsalan satane hawa nafsu iku an yamini kayu berdiri ing sisi kanan mutajawizi makanin ya maka niyamini kategese sing ngliwati utawa ing kawasan panggonan tanganem fil julusin lam lungguh lamakane maring tempat akhara kang liya wal hawa lan duduk apa hawa nafsu an yasarika sange sisi kiri sira mutajawizi makan yasarika ila makane maring tempat akhara kang liya maknane sami wa dunya lan duduk apa dunya min khalfika sange guri sira mutajawizin tese kang ngliwati makana khalfika ing panggonan guri sira ila makanin akhar wala doalan anggota tubuh an haulika sange sekeliling kamu intim jaja wizin makanan haulaka ila makanin akhir nggih sami niku wal jabbar lan qaimun sapa al jabbar apa berdiri faqaka ana ing dhuwur sira yakni bil kudrati kelan kekuasaan apa itu berdiri di atas kamu bil kudrati kelan kekuasaan labil makane ora kok kelawan tempat istihalati krana muhale makan alih ing atas Allah taala fa wa monggo ta wa yakharuka iku iso meksa sapa Allah ka ing sira ila muradihi maring kersane Allah fa iblis mongko te iblis ula ana huwa yat uka ngajak sapa iblis ka ing sira ila tarkidin maring ninggal agama ai syariat dikse ninggal syariat wa nafsulan utai hawa nafsu iku yat uka maksudnya nafsu amarah nafsu sing ngajak elek iku tat uka ajak apa nafsu ka ing sira dal maksiat maring maksiat Ruwiyat dan ruwiyat napa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh ngene. Doroba gawe sapa Allah tasalan ing siji perumpamaan yaiku siraton Allah gawe dalan mustaqiman kang jejeg. Wa ala jambi siratilan iku ing atase dua sisine dalan sing lurus mau surani utawi ana pager loro. Fihi makang iku tetep ing dalam surani abwabun te pira-pira pintu mufattahatun kang den buka. Wa alal abwab lan iku ing atase pira-pira pintu suturun te pira-pira satir, pira-pira kelambu utawa satir murkhatun kang den klembrehno. Satir sing sampai menyentuh bawah. Wa ala babi sirati lan iku tetep ing dalam pintu dalan mau dain te ana sing ajak-ajak ya kulo ngucap sapa dain ya Yohanes. Ya manusa kulo mlebokno sira kabeh asirata ing dalan jamian halis kabehane. Wala tata rajulan aja menceng sira. Maksudnya aja sanan si aja menggok sira. Wada inna naja-aja yat kang ngajak sapa dain min faqis sirati saing dhuwure sirat. Fa idza arata mongkon nalikane ngersano sapa alinsanu manusa yaftaha ento buka sapa insan sean yang perkara mintil kalabwa bisa mongkon-mongkon pintu. Kala mongko dawuh sapa dain min faqis sirat dawe wa hak cilaka sira. La taftahku aja buka sira ing hadal bab. Fa inna ka mongko sak temene sira intafta lamun buka sira ing bab talij mongko bakal mlebu sira ing bab. Terus dawuh Kanjeng Nabi fasiratu mutangka utawi sirat dalan sing lurus wal Islamu Islam. Wasurani te buah pembatas iku hududu iku pira-pira batas-batas sing digawe Allah. Lawal abwabu te pira-pira pintu al mufattahatu kang den buka iku maharimu wa iku barang-barang sing diharamno Allah. Lawadzalika da'i te mongkon-mongkon sing ajak-ajak ala rasi sirat iku kitabullah iku Quran. Lawadda'i te kang ajak-ajak min fawqihi sanging dhuwure sirat iku wa idzullah. Iku nasihat sangka Allah sing fi qalbi kulli muslimin kang ing dalem atine saben-saben wong Islam. Cara sakniki nurani. Rawahu riwayat yang hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Muslimun dan Imam Muslim. Terus wal hawa yatu ka ila syahawat niki sak paket. Wal hawa te hawa nafsu yatu iku aja hawa ka ing sira ila syahawati maring perkara syahwat. Ila muradatiha tegese maring perkara kang den karepno syahwat. Wa dunya te dunya utat uka aja apa dunya ka ing sira ila ikhtiyariha maring milih dunya wa taqdimi halan diseno dunya alal akhirat ing atase akhirat. Qala syairu min bakhril wasid. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqa. Subhana man kelan suci zat anzala kang nurono sapa ladi al ayyama ing pira-pira dina manzilaha ing posisine ayam ing posisine ayam. Setiap hari ya seperti ini wa sayyara lan dadekno sapa wa annasa ing manusa marfudon ingkang kabuak mesti terlempar sangka sejarah wa marfuqan lan ana sing diangkat fa'aqilun mongko te wong sing dene akal fatinun kang cerdas iku ayat kadang dadi ngrepotno apa madzhabibu pira-pira madzhabe akil wa jailun lan kadang wong goblok kharikun kang goblok banget iku talqahu metu isirahu ing jail kharik marzukon ingkang den rezekine hadza utawi iki ku alladzi perkara taroka kang Hadza utawi iki ku alladzi ku perkara taroka kang ninggal apa ladi alal baba ing pira-pira akal ditinggal khairatan halis sing bingung. Wa sayara lan dadekna apa hadza akila ing wong dene akal anikhira kang banget pintere zintikon ing dadi kafir zintik.
Wa qala dawu sapa asyair sairin Bakhril Kamil al-Matsu annasu te manusa mislu zamanihim kut mislu zamanihim iku sepadane zamanen nas. Iku padha karo qadil khida, padha karo wong sing gawe ukuran-ukuran potongane sepatu ya alam misale ngatasé sepadane sepatu iku. Maksude wong iku antar zaman wis padha kaya sepatu disesuaikno sikile, antar zaman disesuaikno konteke warijal yudahrika. Utawi lanangan ning masa sira iku mislu dahrika iku sepadane musimum fi taqallubihi ing dalem wolak-walik dahar wa halihi lan tingkae dahar wa kadalan kaya mengkene ida fasadana likane rusak apa zaman mesti jaro dadi rusak apa al fasadu kerusakan ala rijalihi ing atase lanang-lanange zaman maksudnya nak zaman rusak penghuni zaman itu ya ikut rusak lawala do utawi pira-pira anggota iku tatu aja-aja apa ado ka ing sira ila dunubi maring pira-pira dosa jenenge anggota mesti nuntut kowe nuruti kepinginan dosane. Terus wal jabar uti Allah ingkang maha jabar, maha agung jalla wa azza iku yatuka iku aja-aja sapa Allah sing jabar ka ing sira ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Kala dawuh sapa Allah taala ulaika yad'una ilan nar. Ulaika te mengkon-mengkono kabeh mulai setan nafsu hawa nafsu anggota tubuh kamu terus dunya kabeh iku yad'una iku aja-aja sapa ulaika ilan nari maring neraka. La wallahi te Allah iku yad'u iku aja-aja sapa Allah, aja-aja ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Mun iki tese dawuhe sak paket apa kare. Faman moko te sapane wong ajaba nyembadani sapa man iblis ing iblis du'ahu tegese aja-aja iblis, wong sing nuruti iblis. Dhapa mongko ilang anhu saking man apa adinu agama. Ail millatu tegese tatanan al Muhammadiyatu kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad. Wong nuruti iblis mesti kelangan agama. Wa man tisabane wong ajaba nyembadani sapa man an-nafsa ing hawa nafsu dzaba mongko ilang anu sange man apa ar-ruhu apa ruhe manusa insanu tegese ruhe manusa maksudnya roh unsur kemanusiaannya dia akan hilang kalau menuruti nafsu wa ya te kang aran roh latifatun barang alus alimatun kang alim mudrikatun kang metuki raqibatun kang kasusun ala ruhil hayawani ngatasi roh ing bangsa barang urip alladzi kang wa kang teladi jismun jisim latifun kang alus mambauhu kang utai tukulane jisim iku tajwisul qalbi iku apa bolongane ati al jismani kang bangsa jismani yantasiru kang dadi gumelar apa ikilah jisim biwasitatul uruq iklan lebab pira-pira napa otot utawa napa saraf utawa otot ila sairi ajzail badani maring sekabehane sisi-sisi badan. Wa man tisapani kang ajaba nyembadani sapa man al hawa ing hawa nafsu dzaba mengko ilang anhu sange man apa alaklu akal. Wa te kang aran akal kuwatun kekuatan di nafsi kedewaan anatika kang iso ngucap alatikang. Yusiru kang gawe isyara biya kan nafsina itika sapa kula ahadin saben-saben suci bikali kan pengucape ahad ana-ana. Wa te iki akal iku alatun alat laha kang tetep wedi alat fil akli iku biman zilatis sikini. Kelawan posisi koyok peso binisbat kelan kanisbatno ilal kotek marang sing pengen ngetok sesuatu. Jadi kamane akal untuk manusia itu ibarat orang ingin memotong sesuatu hubungannya dengan peso. Maksudnya peso itu alat untuk memutuskan apa? Sesuatu. Akal ya sama alat untuk memutuskan sesuatu. Wa man tisabane wong kok ajaban nyembadani sapa man adunya ing donya dapat mongko ilang anu sange mana pak akhirat akhirat. Di ana krana satune donya daratuha iku marune akhirat. Marun rival sing jengkel lho jadi napa darah. Wa man tisabane wong ajaban nyembadani sapa man ala doa ing karepe tubuh dapat mongko ilang anu sange mana pak jannatu swarga. Orang sing nuruti nafsu yang diingini tubuh iku dahabat anhul jannah. Ruwiyat dan riwayat napa ana sak temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi ma min abdin. Ora ana te kawula iku ila walahu kecuali kedue abet betane utawa ana omah loro. Betun masita fil jannati ing dalam swarga, betun anu masing sita fil nari ing dalam neraka. Fa amal mukminu ana pun te wong mukmin fayabni mongko bangun sapa mukmin betahu ing omahe man fil jannati ing dalam swarga. Wa yahdi mulan ngrusak sapa man betahu ing omahe man fil nari ing dalam neraka. Wa amal kafiru ana pun te wong kafiru fayahdi mongko ngrubuhna sapa kafir betahu ing omahe kafir fil jannati dalam swarga. Wa yabni lan bangun sapa kafir betahu ing omahe kafir fil nari ing dalam neraka. Rawahu Dailami. Wa man tisapani wong ajaba iku nyembadani sapa man lillahi maring Allah taala dhahabat mongko dadi ilang anhu sange manapa sayatu pira-pira kaelean wa nalalan merkole sapa man jami'al khairat ing sakabehane pira-pira kaapian. Dhahabat mongko ilang anhu sange manapa sayatu pira-pira kaelean wa nalalan merkole sapa man jami'al khairat ing sakabehane kaapian. Ruwiyat dan riwayat napa ana usatene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi
layat khulu ramanjing al jannata ing swarga sapa ahadun suwiji illa ra'a kecuali ningali sapa ahad maq'adahu ing gondungku ahad minan nari sangin neraka law asa diparil elek sapa ahad. Jadi enggak ada seseorang yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempat posisinya dia di neraka law asa diparil dene dadi wong elek. Mergo lias dada supaya nambahi sapa man syukron ing kesyukuran. Walayat khululan ora mancing annaro ing neraka sapa ahadun suwiji ila ra'a kecuali ningali sapa ahad maq'adahu ing gondungku ahad minal jannati saing swarga law ahsana diandekan dadi wong apik sapa ahad. Setiap orang masuk neraka itu nanti ditunjukkan jatah tempat dia di surga andekan dia mau melakukan apik. Liyakuna supaya ana apa iki alaihi ing atase wong hasratan dadi tuna. Rawang riwayat nang hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Mun nggih kula terangno nggih. Terus kula terangno masalah lugatri nggih. Da'a itu kalau takdiyah dengan Allah niku maknane maksudno napa? Apa bahasa Arab bahasa Indonesia maksudno? Napa? Ngelaknat. Mboten bahasa Indonesia. Ya, da'a itu kalau mutaaddi dengan Allah, misalnya da'a alaihi berarti maksudno. Tapi nak da'a lahu niku napa? Ndongakno ya. Jadi bahasa Arab itu ada beberapa yang maknanya itu tergantung alatut takdiyah no? Tergantung alat takdiyah. Jadi misalnya seneng, bahasa Arab seneng rohiba. Bahasa Arab seneng no? Rohiba. Mulane diarani kitab At-Targhib wa Tarhib. Tapi sekali mutaaddi be'an itu maknanya gedeng. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Terus di bahasa Arab itu ada beberapa lafadz yang penentuan maknanya itu tergantung alat nopo takdiyah termasuk da'a. Jadi da'a lahu berarti positif. Nah alaiha negatif. Kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab. Mulane ono ayat mu simpel laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Jadi laha karena takdiyahnya pakai li. Latihan bahasa Arab ben sampeyan nang swarga iku roh. Ana kabar-kabar iku mlebu swarga iku pakai bahasa Arab. Mulane potensi ke mlebu neraka tinggi kok takoki ngowah-ngowah. Manis muka. Piye apa maknane? Takoki malah takok. Wantem ning neraka. Takoki malah apa? Takok. Lan kula nu susah ana kaul darani malaikat mungkar nakir nak takok nganggo bahasa Arab. Jadi nek sing ra iso bahasa Arab iku potensine loro. Di sepuro mergo wong goblok iku kudune di sepuro. Nomor loro malah tersinggung malaikat. Perkarane ditakok ya ora paham. Karo karena kira jelas gak KTP Indonesia. Jadi gak ngarah iso bahasa napa Indonesia. Jadi kemungkinane bahasa napa bahasa Arab. Ya tak terangno. Jadi Quran iku ngendikan laha maka sabat. Berarti nek manane ngene, laha iku manfaat kedua nafsu utawa awak-awakan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li napa? Terus wa alaiha lan marat ki kono maknane melarat maknane dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Niku bahasa Arabe mau napa? Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini li ya li ala zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis rungokno ben kowe sampeyan takoki malaikat iso. Takoki malaikat iku li napa ala? Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun berarti saya punya uang yang di bawah Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala zaidin. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu
Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Pun mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya manane ya sudah seperti itu laha ma kasabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha, napa pakai laha sama 'alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunnah Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci kayak atas wa may yarghabu ammillati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh, illa man safiha nafsa. Kados teng hadis napa faman raghiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdiyahnya diganti li, itu faman raghiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kula terangno ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Qur'an, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri bu wajib no wiridan, itu masalah, itu cara konstitusi orang alim, karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mereka ora tau wiridan, mereka jan yo ora wajib. Cuma yo atine atos wong kok ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya aja jenis kiai khusyuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek, santri ini wajib setrikanan kelambine. Mergo isin di santri apa? Gak modis. Gak stylish lah, isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa. Ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan itu ya kiri tenan, tapi wah kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mending ini, semua aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoke ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam, karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu, kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun, ya padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun, gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi engko nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma
lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, wis pokoke mergo isin dene santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdul bin Mas'ud kok ana wong duha bendino, wong disweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyo salat disweping. Abu Bakar oleh para meneh pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa enggak wajib. Bojone iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jam geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nek ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Thair. Kula niku mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir ku senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 ayo kena hafal. Ayo Mustafa lah, ayo ora hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ayo. Kena apa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo bacane satu mbahmu. Oh, kakean nggih grup. Saiki sesat Mustofa iku. Sampeyan nggih grup mulane. Ayo kan 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litumakninati fi arkaan fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok darani ruknan mustaqillan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apa lo cepet. Lah aku wis wong alim sibuk aja apa lah yo. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Ayo. Awak kan nggih, takbir apa qiyam sik? Guys dihitung bareng, qiyam takbir, takbir qiyam, telu, terus apa nih? Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruku terus. Tumaknina, terus. Tidal. Tumaknina, terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti dihitung tumaknina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumaknina terus. Julus bin sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Gak terus hitung. Langsung sujud sadar dihitung langsung 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan.
Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh, hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemane wiridan iku wong dikei hak menghayal karepe. Saya kepengen di bojo ayu nu solusine kan ya wiridan. Kepengen sugih ngono ya solusine. Lah yang dia ndak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kan ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan. Iso gak eling roh halal haram nah dekne men wiridan. Gak iso. Aku serah kelakuane wong yo ora urusan suudzon nih. Wis kelakuane wis ngono. Jajal aku misalnya suatu saat aku gawe thariqah langsung luwaris. Wong jak wiridan rajak mikir suweneng wis. Terus wong ngayal dhewe-dhewe apa? Ono sing ngayal mlebu swarga, ono sing utangi lunas, macam-macam lah. Jajal kisah tak warai hukume pangeran mau ngapalo rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 iku urutane piye kira roh? Iku niat, qiyam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir. Ora sah karena sing darani niat iku harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Lah berarti niat mbek ngadeg kudu dhisik. Ora tau mikir, nek kok dadi ahli swarga ku piye. Mulane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubu' ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu'. Wes ra. Apa wae, Mbah. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saiki belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur ndi? Oh, dhuwur belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah ngistilahno wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek ngistilahno hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Kan kalau di santri khusyuk wis curiga wis gak prospek cara kula wis. Mbah Mun nek ana santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk ana santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kowe wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh lah kan. Lah ya elek meneh ya ora seneng ilmu. Wis lawala wis lawala iku akhirat yo ora entuk, ilmu yo ora entuk. Tapi bahayanya senang wiridan di situ. Kadang-kadang menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih, diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri warai ngene, "Cong kan abar salat maca iki luwih siap." Jajal ngomong ngene, "Cong nak bar salat apa lo? Sing rukun kundi, sing sunat di." Apa menan nanti ngene, sing sunat ayat iku pira, sing abad pira? Ah tabar aro. Ayo surat abad pira? Ayo Mus, nak iso, tak kei dhuwit saiki. Sunat ana pira? Ana abad, ana hayat. Nah abad sing 7 baru bisujudis sahwi. Nak hayat ora terus tak kon ngitung. Ayo hitung sih, hayat pira? Tak kei dhuwit saiki. Wakeh ora trimo 100-200.000. Oh serang ngaji sing biasa nggo jalalan ngalor gitu lho. Gak siap. Wah sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wis ruwet. Mulane kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji iku Nabi gabung sing ngaji. Kok ngaji ku mesti bener ya mergo nerakno hukume Allah. Tapi nak ndonga. Sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kowe kepengin di bojo ayu lho, keinginan Islam apa keinginan kamu? Jawab ya, gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengin urip di dhuwit keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Ngono ulama sing ninggalno nafsu. Awas gak namanya ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat iku fardhu ain untung ku apa ya. Cong nak salat ku niat ku fardhu, ngadeg ku fardhu bagi sing mampu. Fatihah ku fardhu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Kan Islam. Tapi nak kowe eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku mau. Eling pangeran kok nyaur utangmu, kok nuruti karepmu. Ayo jawab.
Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya ya wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandhane angel wong-wong. Wong alim tuh orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. Lho untungnya apa jajal kaya kula niku jujur nerangno niat iku fardu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu, nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku donga ya Allah, kula kepengin murid sing sopan, sing nurut. Itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku duwilu. Tapi ya lucu dek sopan ya lucu. Mulane kalau biasa ra sopan ada apa? Sopan. Dosa kan nggih sopan malah. Oh, dadi niku tason nok gawe-gawe wis bakate ora sopan terusno wae biasa wae. Ya saulang lagi ya, wong kudu mikir. Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuannya. Misalnya kayak di bojo cerewet. Terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang sholihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo sholihat iku ana aturane. Misalnya terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoke walhasil yo eling lah terus al-khabisatul khabisina al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina thayyibuna lit-thayyibat. Iya Allah gawe aturan bojo sholihah iku pantese sing lanang yo saleh. Akhire mikir mboten sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu baru nanti setelah saya soleh jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan gak banyak nuntut. Kayak gue kepengen di anakmu alim, soleh, hafal Quran. Terus gue kudune nuntut. Lah aku iku ngapal ya ora tau zaman pondok beling kok kepengen di anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru ndonga anak. Sama ini kan enggak. Kowe goblok trauma mbek goblokem anak mbok plekotho dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Lan kula nak mbek wong alim hormat. Ya donga sak kadare, jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Nomor 1 ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane sakmene. Ibnun sakmene. Bojone zaujun sakmene. Untungnya apa wong iku wong sing mati ya ora keluargane. Untungnya menerangkan ketentuane Allah Subhanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki. Kena apa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuwat. Tentu kualitasnya makanya Nabi gabung sing menerangkan halal haram. Ya ruwono. Kita udah siap kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora ngono. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare wis nganggo donga sapu jagat wis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lan kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yu'badullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua sudah. Coba kowe misalnya ndonga ya Allah kula kepengin dadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lha ki roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut ning kesesatan. Fucuk kok ora mikir. Keliru meneh. Ayo, wen roh raimu nek bener. Bakate bakat maksiat pancen. Tapi nak kowe nganggo ilmu, aku iku pantes untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibatu lit-thayyibin utawa nak salihah lis-salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo donga mengke riyen Gusti, salihah mengke riyen tak saleh riyen ngono-ngono.
Thayyibat mungkin riyen tak thayyib riyen. Akhirnya belajar. Langsung ana mendonga addu'a mukhul ibadah. Donga iku sumsume. Ya itu hadis aja ikut tok tolabul ilmi fardhotun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yen golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Engko nek ora paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ora paham nganti nangis. Nek utekku ora cukup, perangkatku ora cukup kula nganti salat hajat ya pangeran supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe golek sing ahli. Wes teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nek gak paham wis wa alam. Apa ya gue lucu-lucunan zaman akhir cukup lah gue cukup. Tapi jenenge gak golek ilmu kang ngono iku. Apa ya mau pecinta atau apa ya. Pokoknya ya darane pecundang kok elek temen wis. Pokoke ngono. Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri. Ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya ada, di Muqaddimah kitab Majmu' ada, di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam juga. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dongo ngomong kepentingannya dewe terus. Ya ora kelase wong dongo mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelase. Ngandel aku to bocah kandhanane kok angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi innahu kana fahisyah. Itu buruk sekali, wasa asabilan dan merusak dalan kemana, merusak tatanan jur. Terus si wong alim mau mulang, zina bahaya jur. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebabnya narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara kayak mojok gayamu khusyuk, Gusti kula melarat buasen Gusti. Jare malaikat wis roh. Mana paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab saja. Itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dekne dongane ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Donga ngono ora nganti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham apa syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya mulane kula suwun donga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah tolabul ilmu. Aja kok terus randung kowe sombong. Sekere ra ngalim ora tau wiridan, tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan, malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Dadi rontok enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh madzhab apa. Wong eling pangeran kok gak oleh, kok aneh meneh malah. Mazhab ora sekedar salah tapi aneh wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok iku lucu gak? Misale aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ora bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing dilingilah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasinya. Misalnya Mustafa tak ilingi, kowe eling Mustafa eling, wonge wong anak ngaji kok ngarep wis tuwa anak ngaji turunan, mangkel gak kowe? Mangkel. Kowe eling rohene eling, wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoke guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rohen. Wah iku minasabiqinal awalin. Kan keren apa? Mustafa minasabiqinal awalin. Padha terus kerennya apa? Misalnya Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin di omah apik. Allah kok bojak bakas.
Cara bocah Jawa ini cara bahasa gaule bocah bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan zatnya itu yang keren-keren. Aku sing gawe langit bumi, gawe srengenge. Misal Allah sing gawe bojone Ruhin. Itu kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Paham tak maksudnya? Jadi eling pangeran aku kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Iku mulane disebut walillahil asmaul husna. Nek eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung, walahul matsalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati mo. Kenapa ke sugih? Wah, aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di dunya akeh. Dunya ku barang sepele. Tapi nek aku ngomong ngene, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakatnya menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba, dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah mbok sebut dalam konteks besar. Lah orang alim tuh orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina piye? Innahu kana fahisha, sangat buruk. Wasaan apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak dhuwure seneng wiridan. Ya tetep wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa? Dadi toreko lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya toreko iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengine senengi pangeran, ra sampeyan senengi. Senengi malah ribet. Senengi amen sowan malah ngel-ngelu wong. Sowan Yayu pas ngaji tak kandhani, sowan kiai nak ben barokah iku pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek sowan maling terus suasanane keng jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, napa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mriko musim pundi? Musim napa nih? Musim tembako." Malah kadang takok, "Niki nembe musim napa? Musim hujan." Ngene kiai ini ape dudusan apa cerita rut. Mesti ra penting, pokoke tema-tema ra penting. Aneh-aneh. Lha kiai jak bakas ngono iku. Serepet. Wah nak seneng kiai ya napa? Ngaji, liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang ya 10 tahun pisan niku kadang-kadang. Oh suwi temen Gus Ben suwi lah. Masih sering ngaji, liyane iku sak sepate wae apa? Adian sahabat Nabi kayak kenangannya gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan, itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlok-gojlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoni barang mbek sahabat-sahabat. Lho kula tak critani Nabi dijak bodoni sahabat ki nate. Tapi Nabi kan gak mungkin nglalosno bodoni. Tapi Nabi nek ana sahabat sing bodoni ya biyen ora Nabi kan ya rada salah pantes wong ora Nabi. Jadi Nabi nanti cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kuwabe wong butuh mangan, kelaparan, kehausan dari Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ana sahabat sing astagfirullah gawat itu. Pas iku Dajjal teko. Iki jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, nek dikatakan swarga adalah dadi Dajjal iku nggawa neraka mek swarga. Sebab piye carane karo sak takok. Kok ngono takok. Lah kowe Dajjal tapi kok takok. Kecuali ke putune takok. Lha carane nggawa piye? Lho iki putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Woi, akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dawuh Nabi kula apal hadise. Nak Dajjal teko kok aku ijek urip, aku ijek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak Dajjal teko, aku ijek sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level wis. Nah aku wis gak ono fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat kok nguri, ya rada bedu ya sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal.
Gue tak obe, tapi aku tetap iman. Bariku tak bodoni. Wong dajjal mawon, maksudnya wong dajjal mawon. Modoni dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi Nabi. Mesti ku nak dalam keadaan si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahdurat. Dadi mantek kok ida usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan paketnya kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni yo tapi kula bodoh nih. Wong dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Itu cara Jawa sono-ono ae kowe. Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan itu mboten, maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ngendikan Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngeflek nganti nuatku ngono. Oh ora aku kowe sing marah-marahi. Wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks gitu. Jadi rokok terus sowan ning daleme Nabi ganggu suasana keluarga, istri, anak itu ndak. Ketemunya di Sufah itu di teras itu. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam. Makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dzanalakum. Jangan sowan Nabi kecuali dapat izin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar beliau milik publik. Mungkin disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar, terus Nabi keluar di teras masjid. Ya sudah, kalau sudah di teras masjid berarti milik publik. Terus mereka tanya-tanya, diskusi. Terus Nabi ya guyon, santai. Termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku Dajjal tak bodoh nih, tak pusi. Kan ngapusi Dajjal Nabi. Akhirnya difekihkan, piye hukumi ngapusi Dajjal. Jadi ya riang, jadi dhisik ku ya riang ya rileks. Ya karena tadi ya Pak. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi itu saya ulang lagi itu di Sufah, bukan di dalam. Di mana? Di Sufah. Di Sufah itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat none celono, ngerti ke celono ya sarawil itu celono ya gara-gara itu. Nabi bening masjid itu kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ila sama. Nabi itu kocong katoan cung Nabi Ibrahim. Nak posisi turu aja ngene-ngene sing yufdi farjahu ila sama. Ya tentu kowe ora usah bayangno Nabi roh ya ora. Nabi ku ya ora pirsa detail tapi ngerti arahe. Tentu Nabi tidak pirsa itu. Maksudnya tidak pirsa auratul rajul enggak pirsa tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama. Terus Nabi ngetikan misalnya layat taqi wahadum kada layanum wahadum kada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngendikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus adatnya wong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Terus adatnya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya nyuwun saya mboten sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik tapi enggak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa? Halal haram. Kan terbuk simbolo dhewe. Ndonga ora penting, cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen benerno kowe. Angel nerangno wong bidol kok angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Amit-amit tenan saiki.
Ya tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang bingung aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Ada yang bingung. Tapi swakana amruhe kodarom medhur. Pangeran kersane ngono wis. Serepot-repot. Tapi ben ngono sing rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham tapi senengane apa? Nah, misalnya terus jadi doa itu enggak penting. Sementing ngaji. Kowe ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Mau ora paham setel meneh. Wis ngono ae bar ku ya wis, ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet kemarin. Ya oke milih ya dadi eling-eling ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam itu tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu.